kembali lagi bersama kami, ya di Kaipo tadi. Hari ini kita akan membahas satu sharing sangat menarik, yaitu tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kita mau baca dulu di ayatnya yang terdapat dalam Markus 1 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan bagi kita semua. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, teman-teman, kita pernah dengar nggak bahwa kalau misalnya kita lagi di fase pemuda remaja itu, kita pengennya melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita nggak pengen diatur-atur oleh orang, kita nggak pengen terkekang oleh peraturan. Seperti kalau misalnya kita pengen melakukan sesuatu hal, nah itu mungkin wajar di media sosial, itu wajar di mata teman-teman yang lain, itu wajar di mata saya sendiri. Nah, tetapi belum tentu itu berkenan di mata Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya pas hari Minggu itu kita tidak pergi ke gereja, kita bolos sehari doang hanya untuk bermain bersama teman-teman. Teman-teman merasa itu bahwa itu wajar, karena teman-teman spend waktu untuk teman-teman yang mungkin udah mau tamat, atau mungkin yang datangnya setahun sekali. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa di masa pemuda remaja ini sebenarnya adalah fase pemberontakan. Nah, di fase dimana bahwa teman-teman menganggap bahwa ya udah, yang dianggap penting itu yang menguntungkan diri sendiri aja, yang pokoknya bersenang-senang itu, itulah yang penting dalam hidup teman-teman. Nah, tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama itu adalah waktu itu terbatas. Nah, teman-teman, apa itu waktu itu terbatas? Nah, waktu kita itu kayak kita menyadari kesalahan kita menyadari apa yang kita perbuat, kita menyadari apa yang kita inginkan, itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kita menyadari bahwa, itu kesalahan. Nah, waktunya kita untuk bertobat itu sebenarnya sangat terbatas. Kita mungkin merasa bahwa, aku tahun ini baru 17 tahun. Nah, bisa jadi kayak gak terasa tahun depan udah ulang tahun aja. Nah, jadi mungkin bagi refleksi kita semua, kita harus menyadari bahwa waktu itu terbatas. Kita harus menyadari bahwa setiap kesalahan kita harus dapat menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, yang kedua itu kerajaan Allah sudah dekat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang waktu. Kita mau membahas tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Nah, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu telah menunggu kita. Nah, Tuhan mengatakan bahwa sekarang, bukan nanti. Nah, teman-teman kan kadang suka kayak gak usah jauh-jauh deh. Kayak misalnya kita punya pekerjaan rumah, kita punya PR, kita punya tugas kuliah, kita punya tugas sekolah. Kita cenderung kayak, nanti aja, deadline-nya masih lama, deadline-nya masih seminggu lagi. Nah, nanti kalau udah sisa sehari atau hamil berapa jam baru dikerjain. Nah, tapi Tuhan gak bisa. Tuhan berkata harus sekarang. Nah, jadi kita tadi kan kita sudah membahas tentang waktu. Nah, karena waktu kita terbatas, maka sekarang kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu tapi konsisten. Nah, kita bisa mulai datang kepada Tuhan. Nah, poin penting yang ketiga dan yang paling penting adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, teman-teman, bertobat itu kayak kita menyadari bahwa setiap kesalahan kita yang kita perbuat, baik di masa lalu, baik yang kita nggak sengaja ataupun kita sengaja, kita menyadari dan kita ingin berubah. Kita ingin mengubah setiap kesalahan kita, setiap hal-hal buruk yang telah kita perbuat, kita ingin mengubah itu. Nah, itu artinya dari bertobat. Nah, bertobat itu bukan hanya sekedar kata-kata, aku pengen bertobat, tetapi kita membuktikannya dengan aksi nyata. Bagaimana caranya? Kita melakukan pelayanan, kita menyesal bahwa kita telah melakukan kesalahan, kita mengampuni, dan lain sebagainya. Nah, jadi bukan hanya kita mendengar, kita melihat, kita mengucapkan, aku mau bertobat, tetapi kita melakukannya dengan aksi nyata bahwa kita mau bertobat dan kita mau percaya kepada Injil, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau percaya kepada firman Tuhan. Nah, sebagai aplikasi bagi kita, mungkin teman-teman, kita perlu ingat bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau bangun tidur, nah kita juga harus bersyukur. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita, kita juga harus sayang kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Nah, dan kita juga harus percaya kepada Injil. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi hidup kita. Nah, sekian sharing singkat kita pada hari ini. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.